Salam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk masuk menjumpai Tuhan kita. Kita bersaat teduh sebentar, menaikkan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Yes, Yesus. Terima kasih Yesus.
Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti. Katakan sekali lagi, sebab Kau besar, Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, yes. Tiada seperti Engkau. Engkau besar Tuhan Yesus, Engkau ajaib. Tiada seperti Engkau. menyembah Engkau yang kudus. Engkau Allah yang luar biasa.
gereja kami. Katakan sekali lagi dengan lembut, sembah dan puji. Yes. Sembah dan puji penuhi takhta. Kami menyembah-Mu Tuhan. Sembah dan puji penuhi takhta. Yes, haleluya. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyembah-Mu, kami memasurkan nama-Mu, sebab Engkau Raja yang besar, Raja yang luar biasa atas kehidupan kami. Sembah dan puji hanya bagi Engkau Tuhan Yesus, yang bertakhta di kerajaan sorga yang suci dan kudus dan mulia. Kami di tempat ini merendahkan diri Tuhan. Biarlah Engkau urapi setiap kami semua di tempat ini dengan api Roh-Mu yang dahsyat dan luar biasa dari sorga Bapa. Roh Kudus yang dalam hati kami bersuka cita. Roh Kudus yang dalam hati kami memuliakan Engkau dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dihancurkan semua raja kerajaan iblis. Haleluya, haleluya. Kami siap diberkati oleh Tuhan untuk mendatangkan puji nama Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Mungkin ada yang ingin bersaksi untuk menceritakan segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, baik itu susah, baik itu sedih, baik itu sukacita. Tuhan turut campur dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita lebih daripada yang lain. Kasih-Nya tidak terbatas. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bersaksi? Nggak ada? Oke, saya mau menceritakan segala kebaikan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, saya lupa hari apa itu. Saya makan pakai ikan asin. Karena saya suka ikan asin meskipun tensi saya tinggi, tapi saya percaya bahwa tensi saya sekarang itu rendah gitu nah. Kenapa? Sering pusing-pusing gitu nah, karena sering makan bawang putih. Bawang putih sama madu. Kayak tensi saya rendah gitu nah. Hampir tiap hari saya makan 1 siung gitu nah. Tapi setelah itu badan saya sehat tuh nah, nggak ada. Dulu biasanya saya muter-muter gitu nah. Tapi puji Tuhan, karena kebaikan Tuhan saya diberikan kesembuhan yang luar biasa. Nah, saya ceritakan lagi, hari apa saya lupa itu saya makan ikan asin. Rupanya itu kayak ada duri di sini. Tuhan tolong saya gitu nah. Pas hari Jumat itu nah. Nanti saya kaum pria, kayaknya sakit itu nah. Saya berusaha saya keluarkan, nggak bisa keluar Bapak Ibu dan Saudara gitu nah. Apa yang saya harus lakukan? Saya makan nasi putih yang tanpa campuran apa-apa, yang masih utuh saya makan setelah tanpa saya kunyah gitu nah. Berapa kali setelah itu plong gitu nah. Wah, puji Tuhan. Tuhan baik, saya bilang. Tuhan kok baik. Seandainya duri itu menusuk di sini saya nggak merasa nyaman. Saya makan, saya ngomong, saya berbicara dengan teman, dengan saudara, kayaknya ada yang ganjil gitu nah. Tapi puji Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan, Tuhan berikan saya kesembuhan, itu karena kebaikan Tuhan. Yang saya percaya Bapak Ibu dan Saudara, bahwa Tuhan tidak pernah memberikan sakit penyakit dalam tubuh saya. Tapi sakit penyakit itu saya buat kenapa? Karena pola makan. Karena kita orang Medan, hari Sabtu pesta. Makan tinggal pilih, mau yang sangsang, mau yang bakar, mau yang kayak sambal, tinggal pilih. Mau ikan apa? Kalau ikan itu ikan mas, nggak pernah ikan mas, silakan ambil. Tapi saya berusaha Bapak Ibu jaga pola makan saya supaya saya tetap sehat dan kuat. Kalau makanan saya berlebihan, saya yakin lemak di perut saya ini gendut. Karena saya pernah mengalami obesitas tubuh 95 berat saya gitu nah. Kan 167 atau 66 dengan 95 kan nggak sesuai dengan kapasitas badan saya gitu nah.
Puji Tuhan saya bisa ya kurus lah, walaupun masih 72, 75. Saya pengen 65 tapi nggak bisa-bisa, udah puasa masih aja 70, 68. Itu yang apa membuat saya makin gemuk gampang, tapi kurus susahnya minta ampun. Tapi yang saya syukuri bahwa Tuhan begitu baik buat saya, terutama buat keluarga kami, buat anak kami Mesak Silo gitu. Nah, hari pertama TK sampai 3 hari dia bilang, "Nono mama, nono TK, nono school, nono sekolah," katanya. Mesak di home aja, di rumah saja katanya. Mesak di tempat tua aja, apa? Main game. Main game, saya bilang, "Nono Mesak, game nono good," kataku. "Game nggak bagus," tanya. Nono game good," katanya. Wow, saya bilang, siapa yang ngajari, kataku. Semua aplikasi anak kami Mesak itu bisa buka itu, nah, tanpa diajari. "Papa, sini papa Mesak ajari sini." Ajari apa bang? "Ini gini ya, ini gini ya. Nah ini tembak-tembakan, ini dodoran, ini mobil balap, ini perang ya." Saya bilang, dari mana dia tahu? Saya aja masih bisa dikatakan on lah, bisa masih gaptek itu, nah. Soalnya saya nggak berani buka aplikasi-aplikasi, soalnya takutnya ngehang HP saya. Tapi Mesak semua aplikasi terbuka itu, nah, tanpa dipelajari semua. "Bapak sini, saya ajarin." Wow, anak masih kecil, masih 4 tahun bulan 9 udah ngajarin saya masalah games. Itu perjuangan buat kita Bapak Ibu Saudara. Anak-anak sekarang itu anak-anak milenial. Semua aplikasi dalam gadget itu dia buka dan dia bisa tanpa dipelajarin. Itu tantangan kita. Om Diki belum punya cucu. Nanti saat dia punya cucu juga, wah, cucu saya pasti puji Tuhan, kita tetap berdoa buat anak-anak kita, buat cucu kita, supaya mereka semakin hari semakin bertumbuh dalam Tuhan, semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Saya senantiasa berdoa di atas kepala Mesak, "Tuhan, ini anakmu, saya serahkan pertumbuhan anakmu, seluruh tubuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, urapi dengan kuasa-Mu yang dahsyat, supaya dia boleh bertumbuh mengenal dan takut akan Tuhan." Itu kerinduan saya. Saya nggak bilang, "Tuhan, biarlah Mesak jadi dokter yang hebat, biarlah jadi profesor." Saya enggak, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Tapi saya percaya Tuhan memberikan yang terbaik buat Mesak. Sekarang Mesak cerewetnya minta ampun setelah sekolah TKA. Pulang dari kerja, "Papa, kemana saja? Papa, kenapa pulang jam segini?" Wah, kok saya diakimin terus. Saya bilang, "Siapa yang ngajari?" Saya bilang, "Kan Papa cari uang, tapi udah malam Papa." Puji Tuhan lah, dia semakin pasti berbicara seperti mamanya, cerewet. Puji Tuhan, Tuhan begitu baik buat kami. Yang saya syukuri, penyertaan Tuhan tidak pernah terlambat, karena kasih Yesus itu indah dalam kehidupan kita. Kita akan sambut firman Tuhan dengan nyanyian "Kasih Yesus Indah Dalam Hidupku". Tuhan itu menghiasi hati dan hidup kita. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kami tidak bisa hidup Tuhan tanpa kasih-Mu. Katakan kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Menghiasi hati dan jiwa. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Engkau kepada kami dalam aktivitas sepanjang hari ini. Dari pagi, siang, sore, hingga petang menjelang malam ini. Kami mengucap syukur, kekuatan, pertolongan yang Kau anugerahkan. Dan kami boleh menyisihkan waktu untuk boleh hadir dalam ibadah doa Rabu petang di GGP Maranatha Cimahi. Terima kasih untuk tim musik yang boleh tetap setia. Terima kasih Tuhan. Hamba juga mengucap syukur Bapak Ibu yang hadir. Hamba akan menyampaikan kebenaran firman Allah, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi visi bagi hamba boleh dibagikan pada malam ini. Demi nama Yesus kami sudah berdoa, mengucapkan syukur. Amin. Ya, puji Tuhan, saya senang sekali malam ini. Banyak pergumulan, tidak gampang. Ya, gigi saya sakit. Ini kulit itunya KGG aja Ya, jadi saya mengucap syukur. Juga hari ini saya diberi kekuatan untuk bulak-balik. Saya ke loteng nih, rumah kami kan 2,5 lantai, bulak-balik karena itu ada keran macet. Jadi saya diingatkan Tuhan, itu ada yang sakit di Sentosa, ya, rumah sakit Sentosa. Itu ada di lantai 8, saudara-saudara. Terus setiap kali saya mau masuk lift, penuh aja, ya. Yang mau besuk, yang mau konsultasi medis misalnya. Jadi saya bilang, kapan saya kebagiannya ini naik lift? Akhirnya saya naik itu aja manual, naik tangga. Itu sampai lantai 5, saudara. Jantung saya kerasa itu. Ya. Akhirnya dari lantai 5 baru saya naik lift. Tapi begitu pulang, saya bilang, kenapa ya? Saya begitu. Terus memang berikutnya dokter Sari periksa. Ini Bapak ada penebalan jantung. Nah, saya abaikan aja itu. Karena waktu di treadmill itu saya bagus. Ya. Diberikan waktu 7 menit. Saya masih kuat. Tambahin sama saya 3 menit lagi. Udah pak, cukup. Dengan usia Bapak segini, ini bagus jantung. Ya. Puji Tuhan. Ada yang sakit lagi di Sentosa. Wah, saya mau coba lagi nih. Puji Tuhan. Sampai lantai 8 saya nggak pakai lift, naik tangga saya. Menang, saya bilang. Satpamnya kaget, kenapa pak? Akhirnya saya cerita ke satpam gitu, bahwa Tuhan yang memberi kekuatan kepada saya taklukkan ini lantai 8. Puji Tuhan. Nah saudara, oleh karena itu ini anugerah. Tadi saya jalan tiba-tiba peletak gitu kaki. Tadi jalan juga saya udah tek. Apa ini nih? Kejut-kejut aja nih. Nah itulah anugerah Tuhan, ya. Puji Tuhan. Mari kita membuka ayat yang boleh mendasari apa yang saya ingin saya bagikan. Terambil dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Biar kasih tahu kalau jamnya lewat. Bagus ya kacamatanya ya. Beli di shop. Ya, 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah,
maka aku kuat. Amin. Sampai sejauh itu, puji Tuhan. Nah, dan mengapa Rasul Paulus diberikan atau diizinkan oleh Tuhan itu mengalami sakit? Karena apa? Di Paulus yang pertama dia menyadari supaya aku jangan sombong. Nah, kita tahu dalam konteks PL, kesombongan itu musuh Allah yang paling utama loh. Si iblis ini mau menyaingi Allah, kemudian dia katakan terbang lebih tinggi daripada bintang-bintang. Artinya dia lebih tinggi dari para malaikat. Jadi dia sombong ini. Si iblis ini yang tadinya memang malaikat yang punya posisi, Tuhan percayakan satu posisi, dia tidak menyadari bahwa dia ini diciptakan oleh Allah. Sekarang ingin melebihi. Bagaimana mungkin? Tapi karena kesombongan di dalam dirinya itulah yang membuat dunia ini kacau. Dan itu tidak saja merasuk kepada orang-orang yang non umat Allah, melainkan juga di dalam diri orang-orang Kristen yang katanya sudah percaya Yesus secara pribadi. Tapi what's the proof? Apa buktinya? Dari buahnya lah kita bisa tahu apa seseorang udah bertobat apa belum. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu Paulus katakan, ya, memang kalau kita bandingkan Paulus dengan murid Yesus yang 12 ini, menurut saya itu jauh loh. Karena mereka ini kan nelayan. Yang 12 ini termasuk si Yudas Iskariot. Padahal Yudas Iskariot ini lebih gentleman loh daripada Petrus. Tapi kenapa Yesus juga pilih Yudas Iskariot? Si Yudas ini kan menjual Yesus, hanya dia nerima uang. Tapi kemudian dia katakan sekali waktu, aku sudah berdosa dengan uang ini, karena aku menjual orang yang orang yang tidak bersalah. Ini uang darah ini. Gentleman loh sebenarnya Yudas Iskariot. Tapi Petrus, ini juga orang Galilea nih. Pengecut Petrus. Langsung dia sumpah serapah. Sampai dia katakan, aku tidak kenal orang itu. Waktu dia ngomong itu rupanya matanya kepada Yesus. Pas Yesus nengok lagi, maka dilaporkan oleh Alkitab, Petrus keluar dengan menangis tersedih-sedih. Saudara-saudara, saya melihat di dalam Alkitab ini, siapa ini yang di Baledogan Batu ini? Oh, Stefanus. Bukan Stefanus ini ya, ini Bagel. Itu Stefanus, kenapa sampai dia mati dirajam gitu dalam lemper batu. Saya juga tidak mengerti kenapa murid Yesus yang pertama itu dipancung kepalanya. Siapa itu? Yakobus, saudara kandungnya dengan Yohanes. Saya juga tidak mengerti mengapa, siapa lagi nih, orang-orang yang percaya Yesus martir. Nah, tapi satu perkara yang saya pegang, Yakobus, Stefanus, juga para martir yang lain itu mempunyai iman mereka. Nah ini nih, nilai iman ini yang perlu memang dipertahankan oleh kita. Walaupun kita mengalami apapun, gak usah takut kalau kita tetap beriman kepada Tuhan. Bukankah di dalam Ibrani 11 ayat 1 katakan, apa sih iman itu? Iman itu adalah dasar dari segala yang kita harapkan. Iman adalah dasar dari apa yang tidak kita lihat. Jadi iman itu
ukurannya adalah jauh ke depan. Kalau dalam bahasa Inggris itu dipakai kata beyond. Di sebelah sana menerobos ke depan. Jadi saya mengucap syukur untuk Bapak Ibu yang memiliki iman percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena melalui iman percaya kepada Yesus, ini yang menjadi jangkar, sandaran. Saudara dan saya memiliki Allah pencipta langit dan bumi beserta dengan segala isinya ini. Puji Tuhan. Yakobus beriman kepada Yesus. Stefanus beriman kepada Yesus. Sampai akhir hayatnya mereka mengalami begitu, itu karena iman percaya. Saudara-saudara, di dalam Alkitab, di luar Alkitab juga diceritakan tentang apa nih? Ada seorang dokter medis, itu dia diberi kebebasan oleh Jerman ini. Berapa kali dia juga mau bunuh diri karena sengsara, siksa yang ia alami. Tapi dia baik, diambil oleh tentara Jerman nih, ditempatkan di klinik. Jadi dia berjasa mengobati serdadu Jerman. Nah, kalau di Inggris itu kan saya pernah cerita, ada seorang tokoh penemu dari penisilin. Masih ingat siapa dia? Alexander Fleming. Alexander Fleming. Ratusan ribu atau puluhan ribu itu tentara Inggris tertolong dari infeksi karena luka itu ya, luka-luka. Tapi tentara Jerman ini banyak yang mati akhirnya karena tentara Inggris ini sekutu itu waktu mereka berhadapan di padang pasir, si tentara sekutu ini melihat tembakin tuh, ini kendaraan maju terus. Oh, ternyata Jerman ini penemu mobil tank. Akhirnya di front mana itu tentara sekutu mengalami kekalahan. Bukan di Normandy ya. Normandy itu justru Jerman takluk ya. Nah, akhirnya jenderal sekutu nih rapat. Bagaimana cara kita mengatasi tank-tank baja ini? Akhirnya ada satu jenderal katakan, Eisenhower kalau nggak salah, yang akhirnya jadi presiden Amerika, kita tembak katanya itu pom-pom bensin tentara Jerman. Wah, betul. Wah, ya, dikerahkanlah itu pesawat-pesawat pom-bom langsung menyerbu itu ke negara Jerman. Dihantam itu negara Jerman. Khusus yang jadi sasaran kalau perang teluk itu Pertamina, bukan Pertamina, tambang minyak, hantam itu. Tapi si ini tentara sekutu membom itu pom-pom bensin milik Jerman. Maka akibatnya itu tank-tank baja di medan perang ngajugruk akhirnya nggak berfungsi. Di sini kekalahan tentara Jerman ini. Nah, jadi si dokter ini dibebaskan, silakan. Ya, dan saya katakan tadi bahwa beberapa kali si dokter medis ini mau bunuh diri karena siksaan yang nggak tahan dia. Tapi untung hanya dia dipindahkan melayani tentara-tentara Jerman yang terluka. Puji Tuhan. Tapi kemudian dokter ini ambil sikap, saya menolak pembebasan. Saya ingin tetap beserta dengan saudara-saudaraku ini, orang-orang Yahudi. Besoknya ternyata Jerman menyerah kepada sekutu. Itu tahun 45, sekitar bulan Juli menyerah akhirnya. Wah, puji Tuhan, bersuka cita mereka. Saudara, ada lagi satu orang, pernah dengar nama Helen Keller? Helen Keller ini dari kecil
dia tunanetra. Terus apa nih? Budak dia tuli. Kasihan ya, masih kecil coba. Berangkat besar. Dan dia merasa tidak berguna. Tapi kemudian muncul satu orang, saya lupa siapa namanya, Sullivan, ya, Nona Sullivan, datang. Perawat ini yang berjasa mengajarkan kepada Helen Keller ini, ada pohon punya daun, itu daunnya diambil, dibawa, kemudian ke telapak tangannya digesekkan gitu. Oh ini daun namanya. Nah, ya tentunya dalam bahasa Inggris ya. Ini daun. Terus ada air. Ya, Helen Keller kan nggak tahu air yang mana semua. Ya, dia nyedok air, itu dikucurin ke tangannya juga. Ini water, ini air ini. Ini air. Ambil kipas, ada wind, ada angin. Coba. Akhirnya si Helen Keller ini menjadi penulis dan ribuan buku yang dihasilkan loh. Mulia sekali. Helen Keller akhirnya meninggal dunia pada usia 86. Saudara mungkin mengenal si siapa ini? Usianya dengan saya sama. Erikson. Siapa nama depannya tadi? Oh, Joni Erikson. Dia ini cantik orangnya, jago renang, terus dia jago naik kuda lagi, kudanya kuda balap lagi. Umur 17 tahun dia berenang di satu bay, satu teluk, loncat dia, kepalanya teratup ke batu karang itu yang ada di pantai itu. Akibatnya apa? Patah batang lehernya. Maka kemudian dari leher ke bawah lumpuh. Saudara, selama 2 tahun Joni Erikson ini mau bunuh diri. Tapi gagal terus. Dia keluarga percaya kepada Yesus, keluarga ini keluarga Kristen. Coba. Ini ada satu buku yang katakan attack to the good boys. Ya, bagaimana kalau ada serangan datang menimpa kepada orang yang baik, itu baik-baik. Nggak gampang itu. Nah kami ngalamin memang ya 26 tahun kami merawat Yonatan. Tapi kami terus terang tidak kecewa. Karena apa? Ada satu poin, ada satu nilai yang Tuhan tanamkan dalam diri saya, dalam diri Ibu Cucu, dalam diri Yermi, dalam diri Yonatan, dalam diri Lydia. Untuk apa? Penuh penyerahan kepada Tuhan. Awal-awal Yonatan itu lahir, kemudian bertumbuh dia. Doa saya kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosa segala kesalahan kami. Kami mohon kesembuhan boleh terjadi Tuhan untuk Yonatan. Terus tahun lepas tahun. Tapi pada satu ketika dia bilang, sampai kapan nih saya akan mendoakan Yonatan bisa sembuh? Tapi satu ketika tiba-tiba doa saya ini robah. Bagaimana robahnya? Tuhan Yesus yang kami kenal, kami imani bahwa Engkaulah Tuhan Juru Selamat hidup kami. Berilah kami kekuatan di dalam menghadapi realita ini Tuhan. Beri kekuatan kepada Ibu Cucu, kepada istri hamba, juga kepada Lydia, kepada Yermi, kepada hamba juga khususnya. Saudara, saya minta kekuatan daripada Tuhan menghadapi keadaan kenyataan ini. Dan itu memberikan penghiburan dalam hati saya, dalam hati keluarga. Beri kekuatan kepada kami Tuhan. Tidak ada yang bisa memberi kekuatan, hanya Yesus pribadi yang memberi kekuatan. Saudara, ya, seperti saya pernah saksikan di khotbah saya kapan itu, Pendeta Eka Dharma Putra kedatangan pendeta-pendeta yang mau mendoakan supaya dia sembuh. Tapi
saya lupa dia kena kanker apa. Pendeta Eka Dharma Putra ini katakan, Anda mau berdoa untuk saya supaya sembuh? Jangan, lebih baik Anda pulang. Nah, hebat ya, ini peranan iman, ini fungsi iman. Tapi kalau Anda mau berdoa untuk saya, nah baru dia memberikan points prayer nih, pokok doa. Tapi kalau Anda mau berdoa untuk saya, doakan supaya saya tidak kecewa, saya tidak tinggalkan Yesus. Banyak alasan di mana saya harus tetap beriman kepada Yesus. Wah, saudara, itu jadi berkat. Kesaksian ini saya dengar waktu dulu saya ikut program MA Counseling. Ada satu hamba Tuhan itu dari gereja GKMI. Nah, Ibu Sulista tahu gereja GKMI, gereja Mennonite. Kita GGP ini katakanlah kakak beradik nih dengan Mennonite ini, ya. Karena sampai ini Papa Tison ini juga dari GKMI dulunya. Jadi Pak Pendeta Chris Setiani, doktor teologi, dia yang bersaksi tentang Pendeta Eka Dharma Putra ini. Bahwa puji Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, saya mengucap syukur kepada yang disebut pahlawan-pahlawan iman. Walaupun kenyataannya mengalami kesulitan, tapi pada akhir langkah akhirnya dia tidak kecewa ikut Tuhan. Karena apa? Kan ada nilai di dalamnya itu, bahwa selama ia hadir dalam dunia, selama saudara hidup dalam dunia ini, selama Tuhan berikan kepada saya nyawa, hidup, mari kita belajar setia di dalam mengikut Yesus. Karena ada nilai iman yang Tuhan berikan. Nilai ini adalah selama kita hidup dalam dunia ini adalah supaya saudara dan saya ini mempermuliakan nama Tuhan, bukan memalukan nama Tuhan. Iblis dengan konco-konconya itu, iblis CS itu bukan memuliakan Tuhan, bahkan mengambil kemuliaan Allah demi maksud dan tujuan. Mengapa melayani pekerjaan Tuhan? Supaya saya dapat posisi, supaya saya ditepuk tangani orang di sekitar, supaya saya boleh menjadi kaya. Saya dengar Joel Osteen itu kekayaannya sekarang melebihi kekayaan Ronaldo loh, melebihi kekayaan Messi loh. Berapa Messi kekayaannya? Berapa siapa ini yang kungfu nih? Jackie Chan kalah dengan Joel Osteen. Joel Osteen sekarang kekayaannya 750 juta lebih. Coba. Punya 2 dia pesawat jet. Messi, Ronaldo hanya 1 dia pesawatnya. Wah, Joel Osteen kok bisa jadi kaya begitu? Ya itu berkat Tuhan lah, silakan aja. Sekarang dia anggota jemaatnya sekali ibadah 60.000 yang hadir. Wah, di daerah Texas. Jadi itu dekat dengan Amerika Latin, ya, ada Meksiko, Brazil. Jadi banyak orang-orang dari Meksiko itu pada menyeberang gitu, karena Amerika itu negara kaya, negara yang memungkinkan bisa dapat kerjaan dan sebagainya. Nah, saya juga rindu kalau diberi kesempatan khotbah di sana, ya, bahasa Indonesia aja, nanti ada penterjemah. Tapi Joseph Prince itu udah 2-3 kali mungkin diundang ke sana. Wah, luar biasa kalau dia hadir, dia dalam urapan itu si Joseph Prince ini, ya, jadi berkat, orang senang sekali. Ya. Jadi Joseph Prince ini dia percaya dengan hal urapan, dia percaya dengan Roh Kudus yang boleh menaungi dia begitu rupa, memakai dia begitu rupa, luar biasa. Saya dengar Joseph Prince ini kalau nggak salah papanya orang Israel ya, Yahudi atau Bombay kan, tapi mamanya orang Tionghoa kalau nggak salah. Tuhan berkat. Sekarang dari satu jemaat Harvest itu Tongdi, itu saya dengar banyak yang pindah aja ke gereja Joseph Prince. Wah, Singapura juga rupanya terjadi itu kalau ada gereja baru. Dulu Pak Nainggolan, pembimas Kristen, katakan mantan pembimas, gereja katanya di Jawa Barat ini mengalami pertumbuhan 50%. Hebat ya,
mengalami pertumbuhan 50%. Tetapi pertumbuhan gereja, orang-orang yang bertobat itu hanya 5%. Nah sekarang Cimahi diserang nih. Bukan diserang, ya bukan saja makanan, di Cimahi komplit sekarang. Mau Burger King ada, mau McD ada, mau ya sebutlah nama-nama makanan orang muda. Bukan saja makanan menyerbu ke Cimahi, gereja-gereja lain juga. Pak Ruben Adi bikin gereja, welcome lah Pak Ruben Adi, ya. Pak merek anggota jemaat yang tidak bertumbuh atau hidup jadi batu sandungan merek. Kalau di sini tidak bertumbuh, silakanlah ke gereja lain supaya bisa bertumbuh. Jadi saya bersyukur untuk Bapak Ibu Saudara nih yang boleh tetap setia ibadah di GGP Maranatha Cimahi. Saya mengucap syukur. Demikian juga kita terus doakan untuk Ibu Alma, Pak Diki Dauhan, untuk Pak Kris, Pak Moritz, siapa lagi? Uci, siapa lagi? Pak Tobing. Mereka mengalami sakit sudah lama. Mungkin kita doakannya adalah supaya imannya boleh semakin diteguhkan, semakin bergantung kepada Tuhan. Hanya orang yang mengerti rencana Allah itu yang akan bertahan. Itulah sebabnya kenapa Habakuk itu artinya aku memeluk Allah. Dia katakan walaupun kambing domba ngencar gitu ya, tidak ada di kandang, terus pohon anggur tidak bertumbuh, tidak berbuah dan sebagainya, tapi aku tetap beriman kepada Tuhan. Wah, Tuhan menghargai yang demikian. Di tengah-tengah kekisruhan yang terjadi di GP ini, saya boleh tetap bersyukur. Karena apa? Tuhan tetap memberikan waktu, kesempatan untuk kita boleh melayani. Terima kasih untuk tim musik yang boleh tetap setia. Selamat datang Pak Wawa yang boleh semakin indah dengar musiknya ini, ya. Biar laku mie-nya juga, puji Tuhan. Ya, itu berkat Tuhan, ya. Puji Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, oleh karena itu Paulus juga mengalami perkembangan iman di dalam hidup pribadinya. Sampai kemudian dia meyakini jawaban Tuhan adalah my grace is sufficient. Anugerahku cukup bagimu. Maka kemudian Paulus sadar justru di dalam kelemahan Tuhan memberikan kekuatan iman kepada dia. Dia dibukakan mata rohaninya. Yang kedua, ia semakin mengerti rencana Allah. Dialah walaupun hidup tidak lepas dari sakit penyakit, hidup tidak lepas dari kita naon atau itu jadi sakit gitu umpamanya kaki sing sereumeun. Usia bertambah kan hukum Alkitab, kekuatan berkurang, sadarilah ini. Makanya Andar Ismail itu mantan pendeta GKI di Jakarta. Mari kita berdamai dengan kelemahan kita ini. Dulu Jokowi katakan, mari kita berperang dengan COVID. Maka negara menggelontorkan kemudian triliunan rupiah. Untuk apa? Membeli itu apa nih? Ya itu, ya. Puji Tuhan. Indonesia kaya. Oleh karena itu nanti panitia akan atur pertandingan lagu nih. Tanah airku Indonesia. Yuk kita sama-sama. Bapak daftar nyanyi gitu. Ya, saya ngaramikan aja. Nah, dulu siapa juaranya tanya? Oh, Ibu Sulistia ya. Oh, bukan. Ya, ayo bertanding kita nanti ya. Mari kita sukseskan acara kita 18 Agustus kita acara ini. Ya, puji Tuhan. Ya. Oleh karena itu saudara, iman percaya kita ini harus ada proses pertumbuhan. Ini ayat kita harus imani.
Tapi nggak bisa kita lakukan karena kita lemah, kita tak berdaya. Puji Tuhan, saudara dan saya orang percaya diberikan kehadiran Roh Kudus yang memberikan kekuatan dikala kita lemah, memberikan kesembuhan dikala kita sakit, memberikan way out dikala kita jalan buntu nih. Tapi Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Dan ingat bahwa penderitaan beban hidup yang kita alami itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Pegang teguh itu ayat firman Tuhan ya. Firman Tuhan malam ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Maju terus di dalam kita mengiring Tuhan Yesus. Amin. Kasih Yesus tadi udah nyanyikan, indah dalam hidupku. Kita akan doakan nanti pokok-pokok doa. Tetap kita doakan untuk yang sakit secara fisik. Kita doakan untuk acara nanti 18 Agustus hari jadi GGP Maranatha yang ke berapa nih? 98. Karena kita beda tahun dengan GGP nasional. Ya, puji Tuhan. Kasih Yesus dalam hidupku menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Sepanjang jalanku dari awal. Apabila malam ini Engkau kembali berfirman dan kami melihat kepada kesaksian Rasul Paulus. Dia tadinya bukan orang Kristen, dia bukan umat Allah, bahkan dia begitu sadis. Berapa banyak jiwa yang dia aniaya, berapa banyak jiwa yang ia bunuh, sampai dia katakan, aku adalah pembunuh, aku binatang buas, dan macam-macam lagi. Karena mata rohaninya dibukakan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menilai hal itu. Tuhan membuka tangannya lebar bagi siapapun yang mau beriman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada zaman ini kami boleh percaya kepada Yesus secara pribadi. Walaupun itu mungkin terjadi puluhan tahun lalu, belasan tahun lalu, beberapa tahun lalu.
atau belum lama kami percaya bertobat. Tapi itulah titik berangkat di mana kami diperdamaikan dengan Allah yang maha suci, maha kudus. Kami manusia berdosa. Karena hak istimewa lah yang Allah anugerahkan kepada kami. Bahwa kami beriman Yesus tinggalkan kemuliaannya karena Ia mau menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam hidup kami ada goncangan, ada pergumulan, ada serangan-serangan, peperangan rohani. Kami tidak menyerah. Kami boleh bertahan karena ada nilai yang tinggi dalam hidup kami. Itulah kepastian keselamatan yang kami imani. Terima kasih Tuhan, waktu dan kesempatan yang Kau anugerahkan untuk kami boleh membuktikan iman percaya kami, supaya kami next level boleh melangkah ke depan dalam mengikut Yesus, mengalami kedewasaan rohani kami dalam mengikut Yesus, supaya kami tidak menjadi umat yang gampangan, gampang manja, gampang cengeng, gampang menyerah, gampang tersinggung. Tapi kami ingin benar-benar spiritual mature, dewasa di dalam iman. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan semua pergumulan kami di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan apapun. Nanti saya akan minta beberapa boleh menaikkan pokok-pokok doa. Kita angkat pujian ini. Kita akan berdoa untuk acara pada tanggal 18 Agustus ya. Kita doakan untuk pengkhotbah nih Pak Daniel Tirta ya. Ibu Cucu sudah mengingatkan, puji Tuhan ya. Itu akan nanti setelah ibadah akan ramai, puji Tuhan. Tanggal 4 itu minggu pertama kan mestinya saya yang khotbah.
Tapi kemudian ibu cucu kontak Lydia, Lydia mau dia khotbah di 1-2. Puji Tuhan, saya mengucap syukur. Ya, saya mohon Ibu Hani yang boleh berdoa untuk acara pada tanggal 18. Acara 18 segala pertandingan dari anak-anak sekolah minggu sampai aki-aki apa sampai lansia ini nanti ada pertandingan. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Tuhan, terima kasih. Bapa Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang mulia, Bapa yang begitu mengasihi kami. Malam hari ini Tuhan, kami sudah diperlengkapi dengan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami, karena firman-Mu adalah pelita hidup kami Tuhan. Bapa, malam hari ini kami rindu untuk berdoa untuk merayakan perayaan hari jadi GGP Maranatha Cimahi ini yang ke-98. Tuhan Yesus bertepatan juga hari kemerdekaan bangsa kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap panitia yang sudah dibentuk, untuk ketua pelaksanaan ulang tahun GGP gereja kami ini. Tuhan, boleh berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, setiap seksi, setiap acara, setiap pelaksana boleh kompak, boleh bersatu hati untuk boleh pelaksanaan ini, ulang tahun GGP Maranatha ini boleh terlaksanakan dengan baik. Adapun Tuhan, kami juga berdoa untuk pembawa firman, yaitu Bapak Daniel Tirta. Tuhan Yesus yang mempersiapkan beliau, memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat marifat-Mu, sehingga pada hari H nanti beliau boleh datang ke tempat ini untuk membagikan firman Tuhan. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa untuk Lydia di mana bulan Agustus tanggal 4 nanti Tuhan, beliau boleh bersedia juga untuk membawa firman di gereja kami ini. Tuhan yang memberkati. Bapa di sorga, kami juga membutuhkan dana untuk pelaksanaan hari ulang tahun GGP Maranatha Cimahi ini. Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang memberkati seksi dana untuk mencari terkumpulnya dana yang kami butuhkan, sehingga terlaksananya kegiatan ulang tahun GGP ini dengan baik. Tuhan memberikan persiapan, Tuhan memberikan gerakan hati yang bersatu, sehingga pelaksanaan ulang tahun GGP Maranatha ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh terjadi. Kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Segala acara, segala perlombaan dari anak sekolah minggu sampai pemuda-pemudi, lansia, semuanya tergabung di dalam acara ini. Tuhan Yesus memberkati kesehatan kami, cuaca dan semuanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, hamba sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Kita berdiri, mungkin cangkel duduk terus.
pelayan, segenap anggota jemaat, pria, wanita, tua, muda. Terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur untuk semuanya itu, bahwa Allah ikut campur tangan dalam segala perkara, boleh mendatangkan kebaikan bagi kami. Puji dan sembahlah Dia, karena Dia selalu mencukupkan apa yang kita butuhkan. Dia selalu menyertai kami sehingga kami tidak takut dalam menghadapi apapun. Engkau luar biasa bagi kami. Engkau hebat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjadikan perisai bagi kami. Terima kasih Yesus. Engkau yang puji diagungkan dalam seluruh kebenaran hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Gloria balasana, haleluya. Haleluya, we worship you. Oh Jesus, we glorify you. Haleluya. Mabuhay bagi kami Yesus. Engkau sana bagi kerajaan Allah. Engkau mulia dan agung pribadimu Yesus. Terima kasih Yesus. Urapan berkat-Mu turun kepada anggota jemaat-Mu, memberikan kekuatan iman dalam menghadapi apapun juga. Karena kami tahu di balik semuanya ini seringkali roh-roh jahat bekerja. Oh Yesus, Engkaulah pertolongan kami. Engkaulah benteng kami. Engkaulah kekuatan bagi kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Haleluya. sehat, bila kita kuat, kita memuji menyembah Tuhan. Tubuh kita dipakai untuk belajar hadir dalam ibadah-ibadah.
Tapi mari kita ingat kepada saudara-saudara kita yang dalam kelemahan tubuh. Sampai berapa lama kita mau berdoa? Tuhan yang memberikan kesembuhan. Tidak gampang. Tahun lepas tahun bergumul dengan kelemahan tubuh. Mari bukti kasih kita kepada mereka. Kita mau dukung dalam doa supaya mereka tidak kecewa, supaya mereka tidak putus asa. Hanya Yesus yang bisa memberi kekuatan. Ibu cucu boleh berdoa. Saudara-saudara seiman kita yang dalam kelemahan tubuh. Haleluya. Bapa dalam sorga, pada malam ini Tuhan, kami sehati berdoa untuk saudara-saudara seiman kami yang dalam kelemahan tubuh. Hamba boleh mendukung dalam doa untuk Ibu Alma, untuk Pak Kesehatan Pak Diki, untuk Pak Moritz. Hamba juga boleh berdoa untuk Pak Kris, untuk Pak Tobing, untuk Ibu Uci, untuk juga hamba boleh berdoa untuk Denny, juga untuk Ibu Yanti. Tuhan, biarlah Tuhan yang menjamah tubuh-tubuh yang lemah. Tuhan, hamba percaya mujizat masih tetap ada sampai detik ini. Kalau Tuhan kehendaki, Tuhan mau sembuhkan, tidak ada perkara yang sulit. Memohon kekuatan dari Roh Kudus mengalir dalam kehidupan saudara-saudara kami. Hamba juga boleh berdoa untuk Ibu Reni, untuk Pak Ferdinand. Hamba boleh menyerahkan juga untuk para orang tua kami, untuk Ibu Tina Sariman, untuk Ibu Aisimon. Tuhan, hamba boleh menyerahkan kesehatan para orang tua kami dalam tangan-Mu. Biar dalam kesehatan yang menurut iman, mereka boleh tetap beriman kepada Tuhan, tetap bergantung kepada Tuhan, tidak menyerah, tidak kecewa, tetapi tetap bergantung kepada Tuhan, bertahan walaupun ada penderitaan, ada tantangan. Hamba juga boleh berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kesulitan ekonomi. Mari Tuhan, Kau buka jalan, kerinduan untuk bekerja atau buka bisnis. Kau yang mencukupkan tiap kebutuhan. Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan dibuat berhasil. Hamba boleh berdoa yang bekerja di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan, baik yang membuka toko di rumah-rumah, buka warung makan, kantin. Biarlah Tuhan memberkati yang membuat kue-kue atau masakan. Biarlah Tuhan memberkatinya. Hamba percaya Kau yang memberkati, mencukupkan tiap kebutuhan untuk biaya sekolah anak-anak kami, untuk kuliah. Tuhan yang menyediakan juga untuk kontrak rumah. Tuhan, hamba percaya Engkau Allah yang kaya, Allah yang penuh dengan kuasa. Hamba percaya berkat-Mu boleh mengalir dalam tiap rumah tangga. Hamba boleh berdoa juga untuk rumah tangga yang kurang harmonis, hubungan suami istri, orang tua dan anak yang kurang baik. Tuhan yang memulihkan, supaya dalam rumah tangga ada kasih, ada damai sejahtera, saling mengampuni satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang selalu mendampingi hidup kami, sehingga kami tidak takut menghadapi apapun, karena ada penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, kita akan tutup dalam doa. Zaman sekarang, haleluya,
Bapa dalam surga, sebelum kami menutup doa malam ini, kami mau berdoa untuk suasana di Timur Tengah. Kami tetap meminta belas kasihan Tuhan buat orang-orang Israel, untuk orang-orang Palestina, demikian juga untuk orang-orang Yaman, semua orang-orang yang menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, anak Allah yang hidup, memerlukan keselamatan, memerlukan kasih Allah. Kami berdoa, kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami tahu bahwa Kristus akan datang di tempat Ia bangkit, Ia naik ke surga. Dan kami tahu Tuhan bahwa jam akhir zaman ada di Yerusalem. Sebab itu kami bersyukur bahwa keadaan Indonesia boleh ada sebagaimana ada. Kami tetap meminta untuk persiapan HUT Republik Indonesia yang akan diadakan di IKN. Biar semua boleh berjalan dengan baik dalam perlindungan darah Kristus untuk Presiden Jokowi bersama dengan para menteri. Semua orang-orang yang berencana yang jahat untuk negara ini, para teroris, orang-orang yang anti kepada negara ini, yang tidak berpikir untuk membangun negara ini, kami berdoa supaya mereka ada takut akan Tuhan. Tuhan, biarlah semua rencana-rencana jahat boleh digagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami orang percaya dari Cimahi berdoa buat negara ini, berdoa untuk kelanjutan di mana kepemimpinan negara ini. Engkau memberkati Pak Presiden Prabowo bersama dengan Gibran. Mereka akan melanjutkan estafet kepemimpinan negara ini. TNI Polri biarlah ada dalam perlindungan darah Yesus. Segala keputusan-keputusan yang diambil oleh semua kementerian-kementerian dari pusat sampai ke daerah. Dan kami tetap meminta supaya pilkada dan juga rencana-rencananya ada di dalam garis Tuhan. Pembangunan boleh terus dilakukan. Kota Cimahi tempat kami tinggal, Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Tuhan kami ada meminta belas kasihan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sekali lagi Bapa, kami meminta biarlah kasih Allah menjadi bagian kami malam ini. Untuk semua para pelayan musik yang memimpin pujian, yang menyampaikan firman Tuhan Bapa Gembala, dan semua kami yang berdoa, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang juga secara online. Pada hari Jumat mereka akan membuka siaran ini. Oh Tuhan, mari Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih. Saudara, kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Kita dalam perlindungan darah Yesus sepanjang malam ini. Besok pagi kita bangun dalam kekuatan yang baru. Mari kita tadakan tangan kita kepada Bapa di surga. Bapa di surga, tangan kami tertadah kepadamu. Engkau adalah sumber segala sesuatu, sumber kesembuhan, sumber damai sejahtera penghiburan, sumber kasih, sumber kemuliaan, sumber keselamatan. Dan biarlah kami terima berkat daripada Bapa dalam perlindungan darah Kristus. Dalam nama Bapa Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dalam Roh Kudus, berkat itu menjadikan bagian kami yang malam ini yang ada berdoa malam, dan demikian juga untuk saudara kami yang ada di rumah sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan amin.